Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran mengenai sistem respirasi pada manusia yang akan kita lanjutkan untuk sistem respirasi pada burung atau pada aves. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, kita masuk pada mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida, atau kita kenal juga dengan penyerapan dan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Di sini terjadi di dalam sel-sel tubuh, mulai dari di dalam paru-paru, kemudian sampai pada sel-sel tubuh kita, sampai pada penggunaannya. Oksigen akan berdifusi masuk ke dalam alveolus, paru-paru dalam proses pernafasan. Di dalam kapilar alveolus, oksigen akan diikat oleh hemoglobin sehingga terbentuk oksihemoglobin. Di sini terjadi di dalam eritrosit. Bersama dengan peredaran darah, oksihemoglobin akan terbawa ke jaringan tubuh. Kemudian oksigen akan berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh. Di sini terutama ada dalam mitokondria. Oksigen akan digunakan dalam proses respirasi seluler untuk menghasilkan energi, kemudian karbon dioksida dan H2O atau air. Karbon dioksida kemudian akan masuk ke dalam vena dan bereaksi dengan H2O yang akhirnya membentuk asam bikarbonat atau ion bikarbonat. Di dalam alveolus, asam bikarbonat akan terurai lagi menjadi karbon dioksida dan H2O atau air yang kemudian akan dikeluarkan dalam proses pernafasan. Terlebih dahulu tetap akan melalui alveolus, alveolus ke paru-paru, paru-paru ke bronkus, bronkus ke trachea, kemudian keluar melalui hidung. Kita lanjutkan pada kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan pada manusia. Di sini ada faringitis, kemudian ada pneumonia, ada emfisema, kemudian ada paru-paru, emfisema paru-paru, kemudian ada asma, ada difteri, asfiksi, TBC, hipoksia, dan asidosis. Faringitis adalah peradangan faring akibat infeksi bakteri atau virus. Pneumonia adalah peradangan paru-paru karena infeksi bakteri, Diplococcus pneumonia. Kemudian difteri itu penyumbatan rongga faring karena infeksi bakteri Corynebacterium diphtheria. Kemudian asfiksi itu gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan akibat gangguan fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan jaringan. Ada lagi di sini TBC. TBC itu juga tidak kalah berbahayanya. TBC atau tuberkulosis itu infeksi paru-paru oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Kita lanjut pada sistem pernafasan pada burung. Pada burung proses respirasi dilakukan juga oleh paru-paru. Alat pernafasan pada burung selain paru-paru tersebut dibantu oleh adanya pundi-pundi hawa yang jumlahnya ada banyak. Ada pundi hawa pada leher, kemudian ada pundi-pundi hawa antar tulang selangka, ada pundi hawa dada depan,
ada pundi hawa dada belakang, ada pundi hawa perut, dan pundi hawa ketiak. Yang semua itu berfungsi membantu paru-paru dalam pernafasan burung. Sedangkan fungsi dari pundi-pundi hawa tersebut yang pertama membantu pernafasan pada waktu terbang. Jadi saat terbang burung dibantu oleh pundi-pundi hawa. Yang kedua membantu membesarkan ruang siring sehingga suara menjadi keras. Yang ketiga menyelubungi alat-alat dalam rongga udara untuk mencegah kedinginan. Yang keempat mencegah hilangnya panas badan yang terlalu besar. Yang kelima memperbesar dan memperkecil berat jenis tubuh. Dan yang terakhir menyimpan cadangan oksigen atau cadangan udara. Pada burung saat terbang itu terjadi mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Inspirasinya itu terjadi yang pertama adalah sayap diangkat. Dengan adanya sayap diangkat maka pundi-pundi hawa korakoid terjepit atau pundi hawa antar tulang selangka terjepit. Selanjutnya pundi hawa di ketiak mengembang. Dengan seperti itu maka udara bisa masuk. Mekanisme ekskresi itu pertama kali dengan diturunkannya sayap turun. Dengan diturunkannya sayap maka pundi ketiak akan terjepit. Dengan terjepitnya pundi ketiak maka pundi hawa korakoid atau pundi hawa antar tulang selangka mengembang. Pada akhirnya udara keluar. Demikian anak-anak untuk pernafasan pada burung saat terbang, dan saat burung itu tidak terbang pun dia mengalami pernafasan. Pernafasannya saat tidak terbang maka dia akan memanfaatkan paru-paru. Dengan mekanisme burung akan menghisap udara, udara akan mengalir lewat bronkus ke pundi-pundi hawa bagian belakang. Bersamaan dengan itu, udara yang sudah ada di paru-paru mengalir ke pundi-pundi hawa. Udara di pundi-pundi hawa belakang akan mengalir ke paru-paru. Kemudian udara akan menuju ke pundi-pundi hawa depan. Seperti itu materi kita untuk sistem pernafasan pada manusia dan pada burung. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.